Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Mungkin pada saat ini Bapak Ibu sedang bangun tidur, masih kucek-kucek mata, atau yang mendengarkan di siang hari sedang istirahat makan siang, yang mendengarkan di malam hari mungkin baru pulang kerja. Kiranya kasih kemurahan Tuhan menyertai kita semua, apapun yang saudara lakukan, penyertaan Tuhan nyata. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dari Kejadian 22 ayat 2. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita semua pasti tentunya tahu cerita ini, mengerti kisah cuplikan dari ayat ini, bahwa Allah sedang menguji Abraham, yaitu dengan memerintahkan dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, anak perjanjian. Coba kita bayangkan, jika kita punya anak, lalu Tuhan suruh persembahkanlah anak itu untuk Tuhan. Kira-kira betapa susah hati Abraham pada waktu itu, ketika mendengar suara Tuhan berkata, persembahkanlah anak itu. Padahal anak itu sudah dinanti sekian lama, sampai Ishak itu lahir pada masa tua Abraham. Demikian juga kita, kalau kita disuruh mempersembahkan sesuatu yang kita sayangin, kita hargai, apakah kita bisa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, situasi ini mirip-mirip dengan cerita seorang pemain suling yang bernama Pam Adams. Dia adalah seorang pemain suling yang sangat jago. Dia tergabung dalam sebuah grup simfoni orkestra Fort Worth Symphony dari Texas. Ya. Pada suatu hari, gerejanya dia, gereja tempat Pam Adam ini, sang pemain suling ini, yang dia setiap hari, tiap minggu beribadah, ingin melakukan pembangunan gereja. Dan diumumkan kepada seluruh jemaat, coba semua jemaat mari kita memberikan apa yang bisa diberi untuk pembangunan gereja kali ini. Begitu juga saat Pam Adam pulang ke rumahnya, dia berpikir, apa ya kira-kira dapat saya berikan untuk pembangunan gereja ini? Lalu tiba-tiba dalam hatinya suara Tuhan berkata kepada dia, berikanlah suling itu. Nah, suling buat pemain suling itu adalah suatu hal yang sangat penting dan berharga dalam hidupnya. Itu adalah sumber mata pencahariannya, itu alat yang dimana dia mendapatkan pendapatan, dia sangat mahir memainkannya, suling itu seharusnya cocok buat dia. Tetapi suara hatinya dan keyakinannya sangat besar bahwa Tuhan menyuruh agar mempersembahkan suling itu. Ia merasa cemas, deg-degan, gimana ini? Apakah saya harus mempersembahkan suling ini pada hari Minggu nanti waktu ibadah? Nanti anak-anak saya akan makan apa? Lalu saya akan bekerja menggunakan apa? Ini adalah seluruh hidupnya. Dan suling ini harganya sangat mahal, saudara. Kalau mungkin satu suling itu untuk seorang pemain bisa lebih dari 30-40 juta. Kalau seorang pemain simfoni apalagi itu bisa menjakatin 100 juta. Nah, ia galau. Kalau dia kasih gak bisa lagi beli baru lagi. Tetapi keyakinannya begitu kuat dalam hatinya. Ia yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkata dalam dirinya agar memberikan suling itu. Lalu pada hari Minggu saat ibadah, si Pam memainkan suling itu saat ibadah. Dan selesai ibadah, dia menaruh di kantong persembahan suling itu. Dan mereka pulang. Dari situ, tiba-tiba apa yang terjadi?
saat hari Minggu sore, pendeta si Pam ini datang, pendetanya datang. Dia berkata, "Ada apa Pak Pendeta?" "Oh enggak, ini tadi ada yang mengetahui tentang cerita yang suling kamu persembahkan tadi pagi di gereja." "Oh iya, ada apa?" "Nih, ada orang yang mau membayar seharga suling itu dan mengembalikan kepada Anda sebagai pemain suling." Wah, begitu tercengang dan bahagianya si Pam ini. Ternyata ada maksud Tuhan yang tidak dia ketahui sebelumnya, tetapi dia yakin dia harus melakukannya. Akhirnya menjadi happy ending. Sulingnya balik, gereja mendapatkan sumbangan yang besar juga. Nah, ini kisah yang sangat sederhana dan enak didengar. Tetapi kalau kita mengalami, Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kalau Tuhan tiba-tiba datang kepada kita, terus menyuruh memberikan sesuatu hal yang sangat penting dan berarti dalam hidup Anda, apakah Anda siap? Di dalam Matius 22 ayat 37 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Nah, Alkitab sudah jelas, kalau Tuhan suruh kasihilah segenap hatimu, akal budimu, jiwamu. Bahkan ayat lain berkata, Roma 12 ayat 1, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu yang sejati." Nah, pada pagi hari ini, saat perenungan ini, coba kita sambil merenungkan firman Tuhan ini, kira-kira apakah Bapak Ibu bisa mencatat tiga hal atau tiga benda milik Bapak Ibu yang sangat saudara sayangin, yang sangat-sangat dipelihara dengan baik-baik. Tiga benda, tiga barang. Nah, jika suatu saat Tuhan menyuruh memberikan itu, menyerahkan kepada Tuhan, apa yang akan saudara lakukan? Mari kita renungkan. Tiga hal itu, mungkin mobil, rumah, apalagi cincin, emas, komputer, handphone, apalagi yang menjadi kesayangan, yang tiap hari, aduh ini sayang banget ini. Tiba-tiba Tuhan datang, persembahkanlah itu untuk Tuhan. Nah, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tetapi yang saya tahu, kalau saudara turut kehendak Tuhan, menuruti apa firman Tuhan, hasilnya selalu baik. Rencana Tuhan adalah yang indah dan penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami telah merenungkan sedikit dari firman-Mu pada hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberi hati kepada kami untuk selalu dengar-dengaran dan taat kepada Engkau Tuhan. Sanggup mengasihi Engkau dengan segenap hati. Sanggup melakukan firman-Mu yang Kau perintahkan kepada kami Tuhan. Untuk itu berbicaralah kepada setiap kami. Tunjukkanlah jalan yang harus kami lalui dan hal yang harus kami hadapi Tuhan. Harus kami lakukan dari kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami taat pada perintah-Mu, penyertaan-Mu, dan janji-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Pengharapan kami hanyalah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini akan kami masuki bersama Engkau. Sepanjang hari Engkau melindungi kami, memberkati kami di jalan yang harus kami lalui. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.